Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Nugraha dengan NIM 105012300159 akan membuat video tematik tentang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Pertama-tama, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengasih kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam hingga saat ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebagai manusia, kita diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalifah fil ardh. Allah menurunkan Al-Quran khusus untuk manusia supaya kita bisa menemukan semua jawaban yang pada hakikatnya di dunia ini tuh semuanya penuh tanda tanya. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran agar kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Kita sebagai umat Islam gak usah mempertanyakan keaslian dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi orang-orang mukmin. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dan menekankan kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak akan ada makhluk yang bisa menciptakan menyerupai seperti isi Al-Quran, dan dalam Al-Quran tidak ada kesalahan sedikit pun. Tegas membuka Al-Quran dengan menyatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu nggak ada keraguan, kita nggak bisa nuduh bahwa itu bukan firman Allah. Dzalika, dzanya dari hadza ini Al-Quran ya, yang sempurna ini, lamnya bu'di, kafnya kaful khitab, menunjuk pada orang kedua. Hei, tidak seperti yang kamu bayangkan. Quran ini jauh dari apa yang kamu bayangkan, kamu imajinasikan. Dia bersumber dari zat yang sangat jauh dari jangkauan kita. Itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tak percaya, silahkan gali isinya, buat semisalnya kalau mampu. Serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Di dalam kehidupan ini, manusia seringkali mendapatkan kebingungan yang sangat banyak. Oleh karena itu, Al-Quran turun sebagai jawaban dan sebagai sumber yang mutlak kebenarannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang Al-Quran yang berbunyi, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Di Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 53 itu ditegaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan kepada mereka itu, kepada hamba-hambaku kata Allah, tanda-tanda yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada diri manusia itu sendiri ataupun juga pada alam semesta yang bisa kita analisis sampai kita menyadari bahwa semua yang terkandung dalam Al-Quran, keterangan-keterangan firman yang Allah sampaikan, semua adalah nyata kebenarannya, absolut kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan nama sifatnya dengan kalimat Rabb, alastu bi rabbikum, ini memberikan kesan yang dalam kepada kita bahwa ada jaminan-jaminan rububiyah, perawatan, pemberian kebutuhan, kemudian juga perhatian-perhatian yang dalam, yang dengan itu semua kita tidak punya celah untuk menolak. Video
Ustadz Adi Hidayat tadi menekankan kita bahwa pentingnya Al-Quran sebagai sumber kebenaran bagi orang yang beriman dan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri manusia dan alam semesta, yang terdapat pada surat Al-Fussilat ayat 53 mengajak kita merenungkan ayat-ayat Allah yang menguatkan keimanan dan mendekatkan kita kepadanya. Pesan ini memberikan kesan mendalam tentang jaminan Allah atas perhatian dan pemeliharaan bagi umatnya. Kita sebagai manusia memiliki peran penting dalam mengamalkan isi Al-Quran, baik itu di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat. Al-Quran memberikan petunjuk bagi kita tentang etika pergaulan, tanggung jawab, kejujuran. Semua ini penting ketika kita berada di lingkungan kampus maupun di masyarakat ataupun di lingkungan kerja suatu saat nanti. Kesimpulannya dari materi yang telah kita sharingkan tadi, Al-Quran itu turun sebagai pedoman umat manusia, khususnya untuk umat muslim, dan Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh bagi segala penyakit. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan hidayah dalam mempelajari Al-Quran.